got so motherfucking design on right now. Bring it down, bring it down, bring it down. I got 3 old guys to walk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titil Martina Sila dari Universitas Indra Prasta PGRI, jurusan Pendidikan Ekonomi. Nah, di sini saya akan mengerjakan tugas saya, yaitu menjelaskan materi tentang ontologi sebagai pengembangan ilmu dari mata kuliah filsafat ilmu. Di sini saya bersama dosen Pak Anco di sini untuk menjelaskan. Saya NPM saya 2022 14500 282. Nah, di sini yang pertama ada pengertian filsafat. Sebelum kita melanjut ke materi lebih lanjut, saya akan menjelaskan sedikit tentang pengertian filsafat. Secara etimologis, kata filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu philosophia dari kata philos, yang artinya cinta, atau philia yang artinya persahabatan atau tertarik kepada, dan sophos yang berarti kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman. Secara harfiah, filsafat berarti cinta atau kebijaksanaan. Dan filsafat adalah pengetahuan yang dimiliki rasio yang menembus dasar-dasar terakhir dari segala sesuatu. Filsafat menggumuli seluruh realitas, tetapi teristimewa eksistensi dan tujuan manusia. Selanjutnya ada hakikat ontologi. Kata ontologi ini berasal dari perkataan Yunani juga, yaitu on yang sama dengan being dan logos sama dengan logic. Jadi ontologi adalah the theory of being, qua being, dalam kurung teori tentang keberadaan sebagai keberadaan. Sedangkan menurut Louis Oakatsoff pada tahun 1953 dalam Elements of Philosophy mengatakan bahwa ontologi itu mencari ultimate reality. Jadi dapat dikatakan bahwa ontologi adalah cabang filsafat yang membicarakan tentang segala sesuatu yang ada. Sebagai contoh pemikiran ontologi adalah pemikiran Thales yang berpendapat bahwa air yang menjadi ultimate substance yang mengeluarkan semua benda. Jadi asal semua hanya satu, yaitu air. Selanjutnya, di sini ada aliran ontologi yang saya catat pada PPT, pada PowerPoint. Aliran ontologi ini dibagi menjadi 3. Yang pertama ada monoisme, dualisme, dan pluralisme. Nah, di sini ada monoisme yang merupakan hakikat yang asal dari seluruh kenyataan itu hanyalah satu dan tidak mungkin 2. Hakikat ini sebagai sumber yang asal baik merupakan materi ataupun rohani. Nah, yang kedua ada dualisme, aliran yang bertentangan dengan materialisme dan idealisme. Aliran ini berpendapat bahwa benda terdiri dari 2 macam sebagai sumbernya, yaitu hakikat materi dan hakikat rohani, benda dan ruh, jasad dan spirit. Dan yang terakhir ada pluralisme, yaitu yang merupakan berpandangan bahwa segala macam bentuk merupakan kenyataan. Di mana pluralisme dalam Dictionary of Philosophy and Religion dikatakan sebagai paham yang menyatakan bahwa kenyataan alam ini tersusun dari banyak unsur, lebih dari 1 atau 2 identitas. Selanjutnya ada pengertian ilmu. Di sini saya rangkum menjadi 3. Yang pertama, ilmu adalah pengetahuan tentang sesuatu bidang yang disusun secara bersistem menurut metode-metode tertentu yang dapat digunakan untuk menerangkan gejala-gejala tertentu di bidang pengetahuan itu. Itu menurut Debdikbud tahun 1989. Lalu yang kedua, ada Aristoteles memandang ilmu sebagai pengetahuan demonstratif tentang sebab-sebab hal. Itu pun menurut Bagus pada tahun 1996. Lalu yang ketiga, ilmu merupakan alat untuk mewujudkan tujuan politis secara efektif dan amalia.
menurut Surya Sumantri tahun 1986. Lalu selanjutnya ada ontologi ilmu pengetahuan. Ontologi yaitu cabang filsafat ilmu yang telah tadi saya jelaskan, yang membicarakan tentang hakikat ilmu pengetahuan. Pada menurut Nong Muhajir tahun 2011 menjelaskan bahwa ontologi itu ilmu yang membicarakan tentang the being, yaitu dibahas ontologi yaitu hakikat realitas. Dalam penelitian kuantitatif, realitas tampil dalam bentuk jumlah. Adapun dalam penelitian kualitatif, ontologi muncul dalam bentuk aliran. Misalnya idealisme, rasionalisme, materialisme. Keterkaitan antara penelitian kuantitatif dan kualitatif memang tidak perlu diragukan lagi. Jadi, ontologi itu ilmu yang membahas seluk-beluk ilmu. Seperti itu. Selanjutnya, di sini ada 2 cabang ilmu filsafat. Yang pertama, ada filsafat alam yang kemudian menjadi ilmu alam, dalam kurung the natural science. Yang kedua, filsafat moral yang kemudian menjadi ilmu sosial, dalam kurung the social science. Nah, di sini ilmu alam ini, filsafat alam atau ilmu alam, yang dalam kajiannya ilmu alam ini terbagi menjadi 2, yaitu ilmu alam atau dalam kurung the physical science dan ilmu hayat, dalam kurung the biological science. Selanjutnya di sini ada objek ilmu. Objek ilmu, fungsi deskriptif adalah fungsi ilmu dalam menggambarkan objeknya secara jelas, lengkap dan terinci. Fungsi prediktif merupakan fungsi ilmu dalam membuat perkiraan tentang apa yang akan terjadi berkenaan dengan objek telahannya. Dan fungsi pengendalian merupakan fungsi ilmu dalam menjauhkan atau menghindar dari hal-hal yang tidak diharapkan, serta mengarahkan pada hal-hal yang diharapkan. Fungsi-fungsi tersebut hanya bisa dilakukan bila yang dipelajari berupa ilmu dunia nyata atau dunia yang dapat dijangkau oleh pengalaman manusia. Nah, di sini ada objek setiap ilmu yang dibedakan menjadi 2, objek material dan objek formal. Objek material adalah fenomena di dunia ini yang ditelah ilmu, sedangkan objek formal adalah pusat perhatian ilmuwan dalam penelahan objek material. Atau dengan kata lain, objek formal merupakan kajian terhadap objek material atas dasar tinjauan atau sudut pandang tertentu. Nah, di sini ada struktur ilmu. Ilmu sebagai produk merupakan suatu sistem pengetahuan yang di dalamnya berisi penjelasan-penjelasan tentang berbagai fenomena yang menjadi objek kajiannya. Dengan demikian, ilmu terdiri dari komponen-komponen yang saling berhubungan. Saling hubungan di antara berbagai komponen tersebut merupakan struktur dari pengetahuan ilmiah tersebut. Segitu saja penjelasan materi dari ontologi sebagai ilmu pengetahuan dari saya. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Audio Jungle.